Shalom Sobat Abdesi Official. Kali ini kita akan membahas tentang Yerusalem. Sebelum kita membahasnya, saya ingin bernyanyi dulu tentang Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Di sebuah sudut dunia yang gersang dan berbatu, berdiri sebuah kota kecil yang airnya bersumber dari sebuah mata air yang bernama Gihon. Dari mata air inilah sekitar 5.000 tahun silam lahir cikal bakal sebuah kota yang kelak menjadi salah satu tempat paling diperebutkan di muka bumi, Yerusalem. Tak ada yang menyangka sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, orang-orang pertama yang menetap di tepian Gihon sedang menuliskan bab awal sejarah panjang. Air yang memancar dari perut bumi itulah yang menghidupi ladang, ternak, dan kehidupan mereka. Perlahan, permukiman kecil di tanah Kanaan itu berubah menjadi pusat kekuasaan, simbol keyakinan, dan rebutan yang tak berkesudahan. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, nama Yerusalem mulai muncul di catatan Kathil Mesir kuno dengan sebutan Rusalimum. Saat itu, wilayah berada di pinggiran kerajaan Mesir Tengah. Orang-orang Kanaan yang menempatinya membangun tembok batu besar demi menjaga sumber air berharga di tengah tanah tandus. Waktu berlalu, pada tahun 1500 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Mesir. Bagi Mesir, kota kecil di tanah tinggi ini hanyalah salah satu negara bawahan di antara wilayah jajahan yang membentang luas dari gurun Sahara sampai ke tepian Turki. Namun, kejayaan Mesir perlahan meredup pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di masa yang kelak dikenang sebagai runtuhnya zaman perunggu akhir. Di tengah kekacauan, kerajaan-kerajaan besar di pesisir timur Laut Tengah runtuh satu persatu, digantikan kerajaan kecil yang tumbuh dari reruntuhan. Salah satu di antaranya adalah Israel, sebuah kelompok dari bangsa Kanaan yang menurut kisah-kisah suci dipimpin oleh Raja Daud. Sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Daud merebut Yerusalem dan menjadikannya ibu kota kerajaan Israel. Di bawah putranya, yaitu Raja Salomo, sebuah bait suci megah didirikan. Tempat itu kelak dikenal dunia sebagai Bait Suci Salomo, pusat spiritual yang mengikat iman bangsa Yahudi hingga ribuan tahun kemudian. Namun, persatuan tidak bertahan lama. Hanya berselang 1 abad, Israel pecah menjadi 2. Kerajaan utara tetap bernama Israel, sedangkan selatan menjadi kerajaan Yehuda dengan Yerusalem sebagai jantungnya. Selama 4 abad berikutnya, Yerusalem tumbuh sebagai pusat kepercayaan dan bangsa Yahudi meski tak pernah lepas dari ancaman bangsa-bangsa yang besar sekitarnya seperti Mesir, Asyur, semuanya mengincar tanah subur di balik temboknya. Hingga suatu hari, datanglah Babilonia, pewaris tahta kekuasaan Asyur. Dipimpin Raja Nebukadnezar II, pasukan Babilonia menggempur Yerusalem pada 490. Meski berhasil merebutnya, rakyat Yahudi tak tinggal diam. Pemberontakan meletus 1 dekade kemudian. Nebukadnezar murka, Yerusalem diserbu lagi, bait suci Salomo rata dengan tanah, dan orang Yahudi diangkat paksa ke pengasingan di Babilonia. Maka dimulailah masa pembuangan yang kelak tertulis panjang dalam kitab suci. Setelah hampir 4 dekade hidup di tanah asing, harapan pulang akhirnya terbit bagi orang-orang Yahudi. Ketika kekasaran Babilonia runtuh di tangan penguasa baru, Raja Sirus Agung dari Persia,
sebuah titah dikeluarkan. Orang Yahudi diizinkan pulang ke Yerusalem. Mereka membawa pulang kenangan, kerinduan, dan tekad untuk membangun kembali kota suci mereka dari puing-puing gelombang demi gelombang. Para pengungsi dan keturunan mereka menapaki di jalan pulang, membawa kembali nyala keyakinan yang sempat direnggut. Yerusalem kembali hidup meski bukan di bawah kedaulatan sendiri. Selama 2 abad, kota ini tetap berdiri di bawah bayang-bayang Kekaisaran Armenia Persia, menjadi persimpangan jalan kepercayaan dan kekuasaan. Namun, panggung sejarah tak pernah berhenti berganti pemain. Pada tahun 332 sebelum Masehi, badai penaklukan datang dari barat. Alexander Agung, sang raja muda Makedonia, melibas Persia dan Yerusalem pun jatuh ke tangannya. Tapi kemegahan kerajaannya tak berumur panjang. Setelah Alexander mangkat, tanah-tanah yang ia taklukkan terpecah di antara jenderal-jenderalnya. Yerusalem sempat bernaung di bawah dinasti Ptolemaik di Mesir, lalu beralih ke dinasti Seleukia pada tahun 198 sebelum Masehi. Di masa inilah budaya Yunani mulai meresap ke dalam kehidupan orang Yahudi. Bahasa, cara hidup, dan filsafat Helenistik memengaruhi Yerusalem, menimbulkan keretakan di hati masyarakat yang ingin setia pada adat nenek moyang. Keretakan itu akhirnya pecah menjadi pemberontakan pada tahun 60-an Masehi. Sebuah keluarga Yahudi yang dikenal sebagai kaum Makabe mengangkat senjata melawan penindasan Seleukia. Mereka berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 164 sebelum Masehi, memurnikan bait suci dan menghidupkan kembali ibadah sesuai hukum nenek moyang. Kemenangan kaum Makabe menandai lahirnya kerajaan Hasmonea, sebuah kerajaan Yahudi semi merdeka yang bertahan lebih dari 1 abad. Tapi kebebasan itu lagi-lagi hanya sebentar. Pada tahun 37 sebelum Masehi, seorang tokoh ambisius bernama Herodes Agung muncul. Dengan restu Romawi, Herodes merebut Yerusalem, mendirikan kekuasaan sebagai raja klien Republik Romawi yang kian meluas. Tak butuh waktu lama sampai Yerusalem sepenuhnya terjerat di jaring kekaisaran Romawi. Di awal abad pertama Masehi, Yerusalem tumbuh dari kota padat berpenduduk hingga 100.000 jiwa. Kebanyakan Yahudi. Meski mulai muncul sekelompok kecil pengikut ajaran baru, para murid Yesus dari Nazaret, di jalan-jalan sempit Yerusalem, ajaran tentang kasih, pengampunan, dan keselamatan mulai berbisik dari mulut ke mulut. Dari sinilah benih kekristenan pertama bertunas, sebuah keyakinan yang kelak menjalar ke penjuru dunia. Yerusalem yang menjadi rahim lahirnya agama baru, justru menjadi saksi awal penindasan para pengikutnya. Bagi Kekaisaran Romawi yang masih berpegang pada kepercayaan pagan, baik ajaran Yahudi maupun benih kekristenan sama-sama dianggap duri dalam daging. Penindasan pun datang silih berganti, memantik amarah orang Yahudi yang sudah lama hidup di bawah bayang-bayang elang Romawi. Tahun 66 Masehi, kesabaran pecah jadi pemberontakan. Pecahlah Perang Yahudi Romawi pertama yang dalam catatan sejarah dikenang sebagai pemberontakan besar. Yerusalem, pusat keyakinan sekaligus pusat perlawanan, dikepung legiun Romawi. Setelah 5 bulan pengepungan yang mematikan, kota itu jatuh. Bait suci kedua kebanggaan umat Yahudi diratakan ke tanah. Yang tertinggal hanyalah tembok luarnya yang kini dikenal dunia sebagai tembok ratapan. Runtuhnya bait suci menandai berakhirnya era kesabaran Yahudi di kota itu. Tak lama berselang, Kaisar Hadrian mendirikan koloni Romawi baru di atas puing Yerusalem, Aelia Capitolina. Orang Yahudi diusir, dilarang menjejakkan kaki di kota mereka sendiri kecuali di hari-hari suci tertentu. Namun di balik reruntuhan,
benih kekristenan justru tumbuh subur. Kaisar Konstantinus Agung yang memeluk iman Kristen mengutus ibunya Helena ke Yerusalem. Helena mencari jejak tempat Yesus disalib dan dimakamkan. Di tempat itu berdiri sebuah kuil Romawi peninggalan Hadrian. Kuil itu dibongkar diganti dengan gereja megah. Gereja Makam Kudus berdiri sejak tahun 335 Masehi dan menjadi pusat ziarah umat Kristiani hingga hari ini. Pada abad ke-7, sebuah agama baru membangkitkan kaum muslimin di bawah Panji Muhammad. Setelah wafatnya Muhammad, pasukan Khalifah Umar bin Khattab bergerak menaklukkan Yerusalem pada tahun 638 Masehi. Meski kota itu jatuh ke tangan Islam, Khalifah Umar memberi jaminan kebebasan beribadah bagi semua. Untuk pertama kalinya dalam 3 abad, orang Yahudi diizinkan kembali menjejakkan kaki ke Yerusalem. Di bawah dinasti Umayyah, Yerusalem bertambah megah. 2 bangunan suci Islam berdiri gagah, kubah batu dan Masjid Al-Aqsa. Bersama Mekah dan Madinah, Yerusalem menjadi poros suci ketiga dalam iman Islam. 3 agama Ibrahim kini berbagi napas di kota yang sama, setidaknya untuk beberapa masa. Namun, damai di Yerusalem tak pernah abadi. Kekuasaan berganti tangan. Pada tahun 969, dinasti Ptolemia berkuasa. Di masa ini, toleransi meredup. Puncaknya pada tahun 1009, Khalifah Al-Hakim bin Amr Allah memerintahkan penghancuran gereja Makam Kudus, mengguncangkan hati Kristen di barat. Gereja memang dibangun ulang, tapi dendam terlanjur bersemi. Penghancuran gereja di Makam Kudus membakar amarah umat Kristiani Eropa. Di saat ini, dunia Kristen juga pecah 2 dalam skisma besar pada tahun 1054, memisahkan gereja Katolik Roma di barat dan gereja Ortodoks di Yunani Timur. Bagi Paus di Roma, kendali atas Yerusalem berarti lebih dari sekedar tempat suci. Itu adalah lambang kejayaan dan kekuasaan rohani. Situasi kian keruh ketika Yerusalem jatuh ke tangan orang Turki Seljuk pada tahun. Laporan-laporan dari Tanah Suci sampai ke telinga penguasa Eropa. Para peziarah Kristen dihalang-halangi, bahkan diintimidasi di jalan. Di Bizantium, Kaisar Alexios I Komnesos terancam oleh gerak maju Seljuk, meminta bantuan militer ke barat. Seruan itu sampai ke telinga Paus Urbanus II. Pada Konsili Clermont tahun 95, Sang Paus memutar makna permintaan Bizantium. Ini bukan sekedar bantuan militer, melainkan panggilan suci, sebuah perang salib demi merebut Yerusalem kembali ke pangkuan Kristus. Maka ribuan kesatria, bangsawan, hingga petani Eropa menempuh perjalanan ribuan kilometer ke timur. Sebelum pasukan salib tiba, Fatimiyah sempat merebut Yerusalem lagi dari Seljuk pada tahun 1098. Namun, itu tak bertahan lama. Pada Juli 1000, pasukan salib mengepung kota. Setelah beberapa minggu, tembok Yerusalem runtuh dan tragedi pun pecah. Dalam darah dan jerit, penduduk Muslim dan Yahudi di kota itu dibantai. Gereja Makam Kudus dibangun kembali, kini bergaya Romawi Barat. Kubah batu dan Masjid Al-Aqsa diubah fungsinya jadi gereja dan markas militer. Para kesatria salib yang bertahan mendirikan kerajaan Yerusalem, salah satu kerajaan Kristen Latin di jantung Tanah Suci. Untuk melayani dan melindungi peziarah Kristen dari Eropa, lahirlah ordo-ordo militer terkenal. Kesatria Hospitaller merawat peziarah di dekat gereja Makam Kudus, sedangkan kesatria Templar mendirikan markas di Al-Aqsa yang kini mereka kuasai. Namun, cengkraman salib di Yerusalem tak berlangsung abadi. Bangkitlah Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Muslim penakluk Hattin. Pada tahun 1187, Salahuddin memukul pasukan salib di Medan Hattin, lalu bergerak ke Yerusalem. Dalam pengepungan selama sepekan, kota kembali ke pangkuan Islam. Bagi Salahuddin, Yerusalem adalah mahkota kemenangan, tapi tak menebar pembantaian. Gereja Makam Kudus tetap berdiri,
hanya saja diserahkan ke gereja Ortodoks. Kabar jatuhnya Yerusalem ke tangan Salahuddin mengguncang Eropa. Raja besar pun bangkit memimpin perang salib ketiga. Richard si Hati Singa dari Inggris, Philippus II dari Prancis bersama pasukan besar membalikan kekalahan di medan lain, tapi Yerusalem tetap luput dari genggaman mereka. Meski Raja Richard dan sekutu Eropa berhasil merebut beberapa benteng penting di Tanah Suci, Yerusalem tetap di jalur jangkauan. Hasrat merebut kota suci kembali mendorong Eropa melancarkan serangkaian perang salib dilanjutkan di abad ke-13. Benteng-benteng jatuh berdiri lagi, lalu runtuh lagi, tapi tembok Yerusalem semakin sulit disentuh. Pada tahun 1219, benteng-benteng Yerusalem bahkan dibongkar sendiri atas perintah Sultan Ayyubiyah agar tak lagi jadi rebutan dan medan tempur. Meski sempat direbut lagi pada tahun 1229 melalui diploma besar salib ke-6, kota itu akhirnya jatuh kembali ke tangan Muslim pada tahun 1244. Kali ini di bawah gempuran bangsa Khwarezmia. Sisa-sisa kerajaan salib makin terdesak hingga satu persatu lenyap. Benteng terakhir salib di Accra runtuh pada tahun 1291, menandai berakhirnya kekuasaan Kristen Latin di Tanah Suci. Yerusalem pun maju masuk ke dalam genggaman Kesultanan Makhluk dinasti. Para sasti budak yang bangkit dari Mesir menaklukkan Timur Tengah dan menjaga kota suci tetap berdenyut di bawah panji Islam. Tangan Makhluk, Yerusalem tetap terbuka bagi peziarah tiga agama. Meski populasi Kristen dan Yahudi di kota itu mengecil drastis, ziarah masih berlangsung. Meski Yerusalem tak lagi rebutan utama di medan tempur, waktu berjalan dan di abad ke-16, panggung beralih ke tangan pemain baru, Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1516, pasukan Ottoman di bawah Sultan Selim I menguasai Yerusalem. Di era Sultan Sulaiman Agung, tembok-tembok kota dibangun ulang menjadi benteng batu yang masih berdiri kokoh hingga hari ini. Sulaiman membuka ruang damai baru. Sinagog, gereja, dan masjid berdiri berdampingan. Orang Yahudi mendatangi tembok ratapan lagi. Peziarah Kristen meramaikan gereja-gereja. Islam menegakkan panjinya di Masjid Al-Aqsa dan kubah batu. Di bawah Ottoman, Yerusalem hidup dalam bayang-bayang kekaisaran besar. Ia tetap suci, tetap dikunjungi, tapi perlahan meredup dari pusat ziarah dunia menjadi kota kecil di peta kekuasaan yang lebih luas. Abad demi abad, ekonomi kota meredup. Memasuki abad ke-19, Yerusalem lebih mirip kota tua terpencil terjebak di balik dinding batu. Hingga tiba ke abad 19, Eropa yang mata angin penjajahnya mulai melirik Timur Tengah menemukan lagi betapa berharganya Yerusalem. Gereja-gereja dibangun, konsulat-konsulat asing berdiri. Kekaisaran Ottoman yang mulai melemah tak kuasa membendung arus misi Kristen, ziarah baru dan gelombang imigrasi Yahudi yang perlahan datang dari Eropa Timur. Orang Yahudi yang tertindas di Eropa mendengar panggilan leluhur, pulang ke tanah yang janjikan. Sir Moses Montefiore, Judah Touro, dan tokoh Zionis awal mulai merintis permukiman Yahudi di luar tembok kota tua. Yerusalem yang sempit dan penuh sesak tak lagi cukup menampung kerinduan pulang yang tumbuh ribuan tahun lamanya. Memasuki abad ke-20, langkah kaki di jalan-jalan sempit Yerusalem semakin ramai. Gelombang demi gelombang imigran Yahudi berdatangan melarikan diri dari program di Eropa Timur, membawa impian pulang ke tanah nenek moyang. Di bawah kekuasaan Ottoman yang kian kini goyah, kota ini berlahan berdenyut kembali, meski tetap dibayangi konflik diam-diam. Saat Perang Dunia Pertama meletus, sejarah Yerusalem memasuki bab baru. Pada tahun 1917, pasukan Inggris di bawah Jenderal Allenby masuk melalui gerbang Jaffa, mengakhiri berabad-abad kekuasaan Ottoman. Bagi banyak orang Yahudi, kemenangan Inggris disambut harap. Sebab di tahun yang sama, lahirlah deklarasi Balfour. Janji Inggris mendukung berdirinya
tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Namun di lembar janji yang sama, Inggris juga terikat perjanjian lain ke bangsa Arab. Mereka pernah menjanjikan tanah merdeka bagi Arab jika membantu melawan Ottoman. Maka, dua mimpi lahir di tanah yang sama, saling bersilangan, saling menuntut ruang. Di bawah mandat Inggris, Yerusalem tumbuh pesat. Populasi membengkak dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu. Orang Yahudi datang dari Eropa, orang Arab mayoritas Islam merasa terdesak di tanah sendiri. Kerusuhan demi kerusuhan meledak sepanjang tahun 1920-an, membakar jalanan kota tua. Tensi makin menegang saat tirai Perang Dunia Kedua terangkat. Dunia tercabik. Holocaust membunuh jutaan Yahudi di Eropa, membuat arus imigrasi ke Palestina membesar tanpa terbendung. Sementara itu, kaum Arab Palestina makin gundah. Tanah warisan nenek moyang kini berubah wajah. Puncaknya pada tahun 1947, PBB mengambil keputusan bersejarah membagi tanah Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi, satu untuk Arab. Yerusalem sendiri direncanakan jadi zona internasional, maka itu milik bersama bagi umat manusia. Tapi di tanah penuh sejarah darah ini, rencana di atas kertas seringkali karam oleh dentuman senjata. Perang saudara pecah. Yerusalem yang dipeta hanya seberkas kota, mendadak jadi medan laga utama. Ketika Inggris mundur pada tahun 1948, negara Israel diproklamasikan. Perang Arab-Israel meledak. Dalam 9 bulan pertempuran, kota Yerusalem terbelah. Barat menjadi bagian Israel, timur termasuk kota tua dan tembok ratapan jatuh ke tangan Yordania. Sejak saat itu, retakan Yerusalem kian dalam, dindingnya menyimpan bisikan doa 3 agama. Tapi juga gema sengketa tanpa ujung. Di jalanan batu, tentara berbaris. Di ganggang sempit, anak-anak berlari di bawah bendera yang berbeda. Damai datang dalam doa, tapi nyaring letupan peluru lebih sering berbicara. Hingga kini, ribuan tahun sejak Gihon Spring pertama kali memberi minum para pendiri kota, Yerusalem tetap berdiri, masih suci, masih diperebutkan, masih menunggu suatu hari, entah kapan, di mana tembok-temboknya tak lagi menyimpan dendam, melainkan doa bersama yang sungguh bersatu. Demikianlah topik kita tentang Yerusalem. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Tolong like, subscribe, dan share. Terima kasih.